Nah, jadi kita sekarang akan membuat yang update produk ya. Jadi kemarin kan flow-nya dari GCM server ya. Kita udah kirim dari server ke GCM server. Jadi dari ini server ya, ini server. Ini ke GCM. Nah, kita kirim ke sini pertama. Update produk gitu ya. Nah, kemudian dia akan kirim ke Android-nya. Dia kirim ke sini. Nah, kemudian di sini ini ya. Nah, kemudian setelah terima GCM, yang pertama dia akan ke sini nomor 3 query produk ya. Nah, query produknya ini seperti ini. Jadi ke URL server, kemudian kita lakukan HTTP GET. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Konten, isinya datanya. Kemudian total datanya berapa gitu ya. Nah, setelah dia mendapatkan produk, nah dia akan balik ke sini ya. 4 data produk. Nah, setelah dia dapat data produk, yang ke selanjutnya dia akan insert ke database-nya dia, ke SQLite ya. Nah, ini adalah DB produk. Dia insert ke sini. Nomor 5 dia delete dulu ya, delete all aja. Kemudian insert. Jadi nggak usah terserah sih, kalau misalnya datanya besar ya boleh mungkin dipilih-pilih mana yang yang mau diambil dari server ya. Cuman kalau misalnya datanya cuma 3 record gitu ya udah ambil semua aja, delete all, kemudian insert. Nah, setelah udah selesai dia kemudian akan kirim ini ini misalnya di sini usernya ya. Ini usernya. Nah, dia akan kirim notifikasi. Kita tampilkan notifikasi di notification bar. Nah, begitu keluar notif, si user dia bisa klik. Begitu dia klik, nanti klik notif. Nah, kemudian dia akan terbuka ininya activity atau screen cek tagihan aja lah ya, cek tagihan atau screen bayar ya, di tempat kita namanya screen bayar. Nah, gini. Nah, jadi flow-nya kira-kira seperti ini yang kita akan bikin ya untuk update produk. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini nomor 2 ya. Begitu kita insert ke server, ada data baru ya, ada data baru, dia akan kirim ke GCM. Nah, jadi di sini mungkin supaya datanya sedikit ya. Kita hapus dulu aja.
Nah, kita connect dulu ke database-nya si Heroku. Kita hapus dulu yang Telkom IndiHome ya, supaya bisa kita add lagi nanti. Nah, ini ya. Dia cuma 2. Sekarang kalau kita query ulang, harusnya ya cuma 2. Get. Nah, ini tinggal 2 ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke Android ya. Ya, Android kemarin sudah dibikinkan produk DAO ya. Nah, produk DAO ini sama seperti yang tagihan DAO kemarin. Kita ada method buat insert, kemudian ada method buat list ya, buat list produk. Ini nanti akan kita pakai buat menampilkan di kombonya nantinya ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin REST client ya, pembayaran klien. Nah, di sini kita akan bikin method untuk mengambil page ya, page produk. Nah, gini, ambil data produk. Nah, ini kan URL server ya, string URL sama dengan URL server ditambah /API/produk. Nah, gini. Oke. Kemudian kita tadi HTTP GET ya. Page produk hasil sama dengan REST template get for object URL, kemudian response type ya, page class. Object URL variable, nggak ada URL variable ya, jadi new object array kosong. Oke. Nah, hasil nah gini. Oke. Nah, kita akan panggil nih, ambil data produknya dari service. Jadi kita kan di sini kalau kita lihat gambarnya ya, yang nomor begitu dia nomor 2 terima, maka dia akan menjalankan service ya. Jadi kita siapkan dulu service-nya. Service di sini update produk, data produk service. Nah, kita extend intent service ya. Kemudian dia bilang suruh implement method on handle intent. Nah. Oke. Nah, di on handle intent ya kita instankan ini ya, produk. Kita query dulu deh. Apa tadi? Pembayaran klien P sama dengan new pembayaran klien. Kemudian page produk data produk sama dengan P, ambil data produk. Nah, setelah ambil data produk kita masukkan ke database ya. List produk atau ini langsung aja deh, list. Nah, gini ya, get content. Nah, produk DAO PD sama dengan new produk DAO. Konteks
get context. Nah, kemudian setelah itu kita looping ya. Nah, udah seperti ini. Ya. Nah, udah. Kalau sudah selesai ya. Oh, di sini nanti kita akan tampilkan notifikasi ya. Nah, menampilkan notifikasi di sini caranya ada di sini. Oke, dis mau nggak dia? Oh, mau ya. Nah, tampilkan notifikasi ya di sini. Tampilkan notifikasi. Ini juga kita bikinin method aja supaya lebih jelas. Extract method, update apa? Nah, oke, nah sekarang tampilkan notifikasi. Tampilkan notifikasi di sini ada contohnya. Kita menggunakan notification compat builder ini supaya dia bisa tetap tampil di Android yang lama-lama ya. Nah, jadi kita dibilang suruhnya pakai notification compat builder. Jadi supaya kompatibel dengan yang sebelumnya gitu ya. Kita ganti aja dulu ya.
content title. Oke, kita bikin notification manajernya ya, supaya bisa tampil di notificationnya. Jadi yang menampilkan itu sebetulnya si ini. Nah ini dia membutuhkan ID. ID ini supaya bisa diupdate. Jadi misalnya kita ada message, kita notif, kemudian ternyata ada message lagi di server. Kita mau notif lagi tapi jangan bikin baru, tapi mengupdate yang sebelumnya. Jadi contohnya kayak misalnya tadinya one message gitu. Terus kemudian dari server kita kirim lagi, oh ini message ada 2. Jadinya jangan ditambahin lagi message-nya jadi ada 2 gitu. Tapi notif yang pertama kita update supaya isinya you have 2 message gitu. Ya. Nah, jadi di sini kita bikin ID-nya dulu. Integer ID notifikasi produk ya, sama dengan misalnya 10 gitu ya. Nah, ID, mbuilder build. Nah, gini ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita tes. Oh, sorry, belum dipanggil ya. Ininya kita harus panggil dulu nih. Jadi panggilnya ada di service GCM handler service. Tadi kemarin apa ya? Kita ngirimnya ya. If topics produk equals from new intent, kemudian selesai. Jadi begitu terima ini kita kirim aja intent untuk menjalankan si update produk service ini. Ya.
sekarang kita tes. Ini tadi. Nah ini kan kayak gini nih ya, dia jadi 2 message nih. Itu dia update. Kemarin masih ada notifnya belum dibuka user, kemudian ada email baru. Nah jangan tampilin 2, nanti kan penuh dia. Jadi ini kita update. Kalau satu notif satu ini ya nanti penuh. Oke, nah ini udah daftar ya. Pendaftaran token sukses. Nah sekarang dia harusnya sudah bisa terima message ya. Sekarang kita coba update produknya. Oh salah. Oke sukses ya. Nah begitu sukses. Oh ininya error nih. Oh start service, sorry. Oh iya ini juga belum kita daftarin ya.
Nah ini ya, mengambil data produk udah jalan, menyimpan ke database sudah selesai. Kemudian dia error. Oh ini jadinya map ya. Jadinya map. Jadi kita harus convert dulu nih ya, ambil data produk. Ini kita keluarin list aja deh kalau gitu. Ya. Nah kemudian tadi apa katanya, hasilnya adalah map ya, map string string kayaknya, list data sama dengan hasil get content. Nah kemudian map string d data Oke, udah. Sekarang kita coba lagi. Ngambil data produk, no such table, belum ada datanya ya. Nah ini create produk. Belum jalanin ya. Harus di uninstall kali ya. Oke, kita uninstall dulu ya. Jadi karena kita menambah tabel, jadi dia tidak diinstal nih. Atau di remove data bisa juga Jim. Oke, kita uninstall aja ya.
kebanyakan Jim. Oke, ini sudah ada ya. Coba kita cek dulu untuk memastikan. Oke, udah ada ya, ini tabel produk. Nah, selanjutnya kita coba lagi tadi. Ya, menyimpan data produk ke database, selesai. Nah, udah masuk ya datanya. Nah, ini notifnya juga udah muncul nih di atas nih. Ada small icon ini. Nah, ada produk baru di aplikasi. Kalau diklik ya dia belum ngapa-ngapain ya. Nanti setelah ini kita tampilkan activity-nya. Sekalian kita update ini. Nah, cek tagihan, ini kan masih kosong ya. Nanti kita isi di combo. Nah, jadi seperti tadi flow-nya. Ini coba kita ini aja, kita ulang lagi sekali lagi. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi prosesnya kita pertama insert produk ke dalam aplikasi server ya, dengan cara HTTP post ke URL API produk. Ini datanya ya. Nah, kemudian di server nanti akan diterima oleh controller. Ini kita buka dulu controllernya. Produk controller. Nah, ini ya produk controller, dia sedang masih loading. Nah, ini pembayaran servis simpan P ya. Jadi begitu terima data dikonversi jadi objek sama Spring MVC, kemudian disimpan. Nah, simpannya apa yang terjadi kalau kita klik di sini? Dia insert ke database, kemudian kirim GCM message ke tujuan topik produk. Nah, topik produk ini si handset, si Android dia sudah mendaftarkan diri ke topik produk ini, adanya di sini. Nih, jadi dia mendaftar ke topik. Oke. Nah, setelah itu tadi dia mengirim GCM message ke topik. Data yang dikirim sebetulnya tidak penting ya. Di sini kita nggak baca sama sekali. Pokoknya ada message ke topik, ya udah gitu kan. Jadi tidak selalu penting juga datanya. Kita boleh kirim, boleh enggak lah. Nah, kemudian sudah terkirim GCM message. Nah, nanti di sisi Android kita akan terima di sini nih GCM handler service. Ini kan yang akan dipanggil pada waktu aplikasi menerima GCM message ya. Nah, di sini kita if aja. Kalau if tujuannya ke topik produk ya berarti ada update produk gitu. Nah, di sini kita
bikin intent untuk menjalankan service lain ya. Jadi di sini nggak usah penuh-penuh. Kalau di sini nanti banyak-banyak, nanti kalau semuanya ditulis di sini nanti dia jadi penuh, jadi pusing di bugnya. Jadi lebih baik tiap action itu kita pindahkan ke service yang berbeda. Nah di sini kita bikinnya di update data produk service. Jadi di sini cuma memanggil si service tadi ya. Nah begitu di start service-nya, kita buka ke sini. On handle intent yang dilakukan ada dua. Yang pertama kita insert data ke dalam database ya, nih insert produk. Kemudian yang kedua menampilkan notifikasi ya. Ini sebetulnya di sini kita harusnya dihapus dulu semuanya nih. Tapi ya ini untuk kesederhanaan ya kita insert aja lah ya, insert dulu. Cukup insert ke dalam database. Cuma karena datanya sedikit tadi, harusnya di sini kita hapus dulu aja semuanya. Nah, selanjutnya di sini tampilkan notifikasi ya, kita tampilkan notifikasi di dalam ikonnya, di dalam notification bar dengan icon tadi share ya, menu share. Ini nanti silahkan diganti ikonnya, bisa di-download dari internet. Nah, sekarang kalau kita jalankan, jadi mulainya kan dari sini ya, kita post. Nah, ini sukses. Setelah sukses, kita lihat di sini. Nah, ini error inserting ya, karena sudah ada kolom ID product is not unique. Jadi kita coba hapus dulu. Nah, dia kosong. Sekarang kita bisa tes lagi. Post. Nah, ini muncul nih. Ya. Produk baru. Nah, seperti itu ya. Oke. Tadi untuk menghindari konflik daripada delete all, lebih baik menggunakan ini ya, insert with on conflict. Jadi dia bisa handle sendiri kalau ada konflik. Nih. Nah di sini ada nama tabel, base column, ID. Nah ini ID-nya ya, table name. Kemudian kolom mana yang harus yang dicek ya, untuk sama atau enggak. Kemudian selanjutnya kita lihat API-nya deh. Method insert with on conflict. Oh, yang kedua 0 dulu ya, 0 kolom hack 0. Kemudian initial value, initial column values for the row. Ini produk get ID. Sorry, ini values-nya ya. Kemudian di sini konflik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan pilih yang replace aja. Ya. Kita pilih replace supaya diganti dengan data yang baru. Oke, sekarang kita tes.
Nah ini ya, sekarang kita tes insert. Nah kita lihat dulu ya database-nya. Oke, kosong ya. Sekarang kita insert ini. Oke, nyimpan produk ke database. Kita lihat di sini udah muncul ya notifnya. Ada produk baru. Kemudian kita query. Nah, produk udah ada. Sekarang kita mau update misalnya diganti. Tapi karena servernya belum support update ya, jadi ini aja kita edit langsung di database. Select bintang from produk update. Produk set kode sama dengan PLN postpaid, where ID sama dengan PLN pasca. Oke, kita delete lagi si Telkom IndiHome. Kemudian kita insert lewat web. Nih, jalanin lagi. Oke, 200 ya. Nah, diambil data, simpen ke database, kemudian tampil notifikasi, udah benar semua ya. Nah, tinggal kita cek nih datanya benar atau enggak ya. Harusnya kan yang yang PLN berubah, yang Telkom tetap ya. Oh, dia karena ID-nya berbeda, jadi ditambahin baru nih. Dianggapnya record beda karena ID-nya beda ya. Nah, kemudian di sini PLN-nya udah berubah nih, PLN postpaid. Ya. Nah, jadi itu caranya kita menggunakan insert with on conflict ya. Jadi kalau konflik maka replace saja. Ya. Oke. Ya, seperti itu ya.